Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam rangkaian 10 hari Pentakosta dengan format yang berbeda ya, dengan bentuk yang berbeda. Kalau kita biasanya bertemu secara fisik, tahun ini kita bertemu secara online gitu ya. Tapi hal itu tidak akan mengurangi kerinduan kita, tidak akan mengurangi kekusyukan kita untuk mencari Tuhan gitu ya. Justru di saat-saat seperti ini justru banyak waktu yang kita habiskan di rumah gitu ya, membuat kita bisa semakin mencari Tuhan lebih dalam lagi, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan gitu ya, membuat kita bisa semakin intens mencari kehendak Tuhan, maunya Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14. Kitab Yohanes pasal 14 ayat 25 dan 26, dua ayat akan saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 25 dan 26. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ulangi saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, di ayat 26 yang saya baca tadi dikatakan tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus ya. Tetapi penghibur. Di sini dikatakan penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus Bapa. Dia yang akan mengajarkan dan akan mengingatkan ya. Mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, kalau kita mendengar kata penghibur, itu penghibur itu kan secara dunia, kalau secara duniawi kita akan merasakan itu sesuatu yang bersuka cita gitu ya, sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan gitu ya. Mungkin kita lihat TV, lihat hiburan-hiburan di TV, hiburan-hiburan musik itu akan membuat kita terhibur, seneng ya, sesuatu yang bisa langsung kita lihat dengan jiwa kita dan kita bisa langsung senang. Tetapi di sini dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus, pekerjaannya apa? Penghibur itu akan mengajarkan. Penghibur tapi mengajar ya. Kalau mengajar kan identik dengan guru biasanya ya, guru-guru di sekolah gitu, guru mengajarkan. Tapi di sini dikatakan penghibur yang mengajar, saudara. Penghibur tapi dia mengajar ya, mengajar dan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan akan firman Tuhan, mengingatkan akan perkataan Tuhan. Penghibur tetapi pekerjaannya mengajarkan dan mengingatkan. Mengajarkan yang biasa diajarkan oleh guru, tetapi ini disampaikan oleh penghibur, dilakukan oleh penghibur, saudara. Nah, kalau kita baca di sini ya saudara, penghibur itu Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan segala sesuatu, mengingatkan akan perkataan Tuhan. Jadi yang bisa menghibur kita, yang menghibur kita itu melalui Roh Kudus, melalui apa? Melalui firman Tuhan. Karena di sini dikatakan penghibur itu akan mengajarkan, penghibur itu akan mengajar, penghibur itu akan mengingatkan. Jadi, Roh Kudus itu akan mengajar, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Mengingatkan akan apa? Mengajarkan akan apa? Mengajarkan akan perkataan Tuhan, mengingatkan akan perkataan Tuhan. Penghibur itu menghibur kita, Roh Kudus itu menghibur kita di saat-saat duka cita kita melalui firman Tuhan. Jadi yang menghibur kita itu Roh Kudus melalui firman Tuhan, perkataan Tuhan, hati Tuhan, itu yang menghibur kita, saudara. Bukan hiburan-hiburan yang kita tangkap seperti secara jasmani ya, tetapi penghibur itu adalah firman Tuhan. Hiburan kita adalah firman Tuhan, karena Roh Kudus akan menghibur kita melalui firman Tuhan. Sedikit kesaksian dari saya, saudara. Ketika papa saya dipanggil Tuhan itu ya, saya bergumul sendiri. Saya pribadi dengan Tuhan, karena waktu itu saya banyak pertimbangan di otak saya, banyak harapan di otak saya dia.
pikiran saya sebagai anak perempuan sendiri ya, anak perempuan satu-satunya, dan saya hamil Abel waktu itu, dan itu pun cucu pertama perempuan gitu ya, dari cucu ke-9 yang perempuan pertama kali gitu. Dan banyak harapan dalam hati saya waktu itu, tetapi saya bergumul sama Tuhan. Anak papa saya kritis ya waktu itu, naik turun dah hampir drop, sering hampir drop gitu ya, nafasnya tuh hampir drop, tapi saya masih bergumul sama Tuhan sampai kemudian Tuhan ingatkan saya akan banyak firman Tuhan waktu itu. Tuhan ingatkan saya tentang waktu Tuhan. Tuhan ingatkan saya tentang setia. Tuhan ingatkan saya tentang kesetiaan, tentang waktunya Tuhan, tentang mahkota kehidupan, tentang mahkota upah yang diberikan Tuhan, dan banyak hal waktu itu. Dan kemudian sampai akhirnya saya fix, saya kalau memang sudah waktunya Tuhan, saya lepaskan papa saya rela papa saya dipanggil Tuhan gitu ya. Saya harus mengubur banyak keinginan dan harapan saya waktu itu ya, dan itu yang membuat terhibur adalah firman Tuhan waktu itu. Roh Kudus mengingatkan saya banyak firman Tuhan waktu itu, dan itu membuat saya kuat, menguatkan saya, dan merelakan, membuat saya rela melepas papa saya waktu itu. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan itu mengingatkan, menguatkan kita, menghibur kita. Roh Kudus itu menghibur kita melalui firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu mencari banyak hal, mencari sesuatu, mencari macam-macam gitu ya, tapi yang kita cari adalah firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan itu kita akan dikuatkan, melalui firman Tuhan itu kita akan merasakan sukacita, melalui firman Tuhan kita banyak makan firman, kita banyak makan firman, kita banyak berendam dalam hadirat Tuhan. Itu yang akan menguatkan kita, itu yang akan menghibur kita. Jadi kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus itu akan senantiasa menguatkan kita. Kita tidak perlu takut karena Roh Kudus itu akan memberikan banyak pengertian saudara. Seringkali saya mengalami pengertian firman Tuhan, mendapat pengertian firman Tuhan gitu dalam situasi dan kondisi yang tidak wajar ya, maksudnya tidak wajar itu dalam keadaan ketika dalam hal-hal yang tidak biasa gitu, ketika sedang naik kendaraan, sedang ngobrol sama anak saya, banyak lah. Jadi bukan ketika sedang berdiam diri seperti ini, tapi Roh Kudus itu akan selalu ngomong. Roh Kudus itu akan selalu menyampaikan setiap saat. Dan karena Tuhan pun ngomong di situ, damai sejahtera, dari ayat-ayat selanjutnya ya, di ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, saudara, Yesus ngomong bahwa dia akan tinggalkan damai sejahteranya. Jadi dia tidak akan meninggalkan damai sejahteranya untuk kita selama-lamanya. Jadi dia tidak akan membiarkan kita gitu. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian gitu. Dia akan meninggalkan, memberikan damai sejahteranya untuk kita selama-lamanya ya. Dan damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, dia akan selalu ingatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Setiap waktu, setiap saat dia akan selalu ingatkan firman Tuhan, dan itu yang akan menghibur kita, itu yang akan menguatkan kita. Karena maka perlukah bagi kita untuk banyak membaca firman Tuhan, banyak menggali firman Tuhan, dan Tuhan akan mengingatkan, memberikan pengertian-pengertian yang baru gitu ya saudara. Dia akan, dan itu yang akan menghibur kita, dia itu akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, jangan pernah lupa untuk belajar firman Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan itu mungkin kita baca, kita nggak mudeng ya, kita maksudnya apa, asal tetap kita baca, kita baca, dan itu akan, Roh Kudus itu akan mengingatkan kita dalam keadaan kita mungkin baru masak, baru bekerja, baru apa, tapi Roh Kudus itu akan mengingatkan firman itu
dan itu yang menguatkan hidup kita, itu yang akan menghibur kita dalam masa kesesakan kita, dalam masa kesedihan kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, karena Tuhan sudah ngomong, Dia sudah berjanji Dia akan berikan damai sejahtera dan ketenangan dalam hidup kita selama-lamanya, bukan sesaat saja, tapi selama-lamanya Dia akan berikan damai sejahtera. Puji Tuhan, firman Tuhan yang bisa saya bagikan malam hari ini ya. Mari kita bersama-sama dalam 10 hari Pentakosta ini sama-sama banyak makan, banyak minum. Puji Tuhan, banyak makan, banyak minum firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa sebentar. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami harus banyak makan dan banyak minum firman Tuhan, karena itulah yang menjadi penghiburan kami, karena firman Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Biarlah Tuhan Kau meteraikan firman-Mu, Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati setiap jemaat yang sudah mendengar maupun belum, setiap Bapak Ibu telinga dan hati yang mendengar semuanya. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menuntun, memberikan damai sejahtera selalu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.